Dila juga baik. Ini nyebelin sih sebenarnya. Bisa butut ya ini bisa. Aku foto ya sekarang ya, aku foto. Nah. Ini kan nggak bisa. Ngecium bibir ya. Jadi pertemuan tadi itu ya alhamdulillah sekalian silaturahim juga gitu ya. Kemudian ada kesepakatan yang dibikin bersama, kemudian juga ya tidak ada tidak ada hal-hal yang dipeributkan ataupun yang persulit atau apa gitu ya. Dua-duanya sama-sama enak, sama-sama sepakat. Kalau buat saya dari ekspresi yang ditampilkan oleh Indra Bekti ini dia sudah accept, sudah terima gitu loh istilahnya. Jadi artinya grafik sebelumnya 4 poin sebelumnya yang frustasi, marah segala macam itu sudah lewat. Dan artinya apa? Ini bukan kejadian penyebabnya itu bukan sebulan 2 bulan nih. Saya kalau kita analisa bisa jadi penyebabnya udah tahunan prosesnya. Alhamdulillah kondisinya karena Babang ini kan memang boleh dikatakan itu belum 100% normal gitu ya, belum 100% pulih. Jadi selama dia tidak disinggung atau ditanya gitu ya, dia nggak akan keingat atau kepikiran kalau oh iya ya gue lagi ada masalah ini gitu. Kita bermain dan berpikir baik aja deh sekarang untuk bisa kebaikan bersama memberikan doa supaya memang apa yang mereka jalani itu memang yang Tuhan sudah izinkan gitu. Jadi bukan karena berdasarkan tega karena yang lagi sakit ditinggal atau karena harta. Udahlah gitu, jangan nambah-nambah hal yang kita nggak tahu gitu. Sinetron gitu kan, kita kayak sinetron kok, bukan yang kayak gitu juga. Iya. Drama rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita yang belakangan ini banyak menyedot perhatian publik nampaknya hingga kini masih terus mengisahkan babak baru yang terus melahirkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Beredar video yang menampilkan pemandangan tak biasa antara Indra Bekti dan Aldila di tengah kabar gugatan cerai Dila dan keputusan Indra yang memilih hengkang dari rumah. Baru-baru ini mereka nampak terlihat kembali bersama yang turut mengundang tanya para warganet apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya duduk dalam satu meja makan bersama, Indra dan Dila juga sempat berpelukan hangat yang turut diabadikan oleh para kerabat yang hadir. Akankah ada drama baru yang terjadi dalam rumah tangga Indra Bekti dan Aldila? Bagaimana pula pakar ekspresi melihat gerak-gerik seorang Indra Bekti dalam mencurahkan perasaannya? Dan seperti apa ungkapan kerinduan Indra Bekti kepada dua anaknya, Davania Sahira dan Annabel Eleanor? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kabar gugatan cerai yang dilayangkan Aldila Jelita dan keputusan Indra Bekti yang telah angkat kaki dari rumah mereka, baru-baru ini publik kembali dibuat bertanya-tanya atas kelanjutan konflik rumah tangga mereka yang terus menimbulkan teka-teki baru. Ya, pasalnya baru-baru ini beredar sebuah video di sosial media yang memperlihatkan Aldila dan Indra Bekti terlihat kembali duduk bersama dalam suatu momen di meja makan. Mereka tidak hanya berdua, nampak beberapa teman termasuk sahabat Indra Bekti, Indi Barens, juga ikut santap bersama. Dalam momen yang terlihat, Bekti sempat mempersilahkan Dila untuk makan, yang lalu dijawab singkat oleh Dila. Mata keduanya pun terekam saling menatap, namun dengan cepat keduanya langsung mengalihkan pandangan satu sama lain. Sementara Indi berseloroh ingin momen itu terus terjadi. Dan terlepas dari itu, di tengah perjuangannya dari sembuh, Indra Bekti yang sempat diwawancarai terkait keputusan Dila, alih-alih tampak bersedih, ia malah justru masih tetap bisa membagikan kebahagiaannya untuk semua orang yang ada di sekelilingnya. Terlihat juga ketika berbincang dengan sahabatnya Indi Barens, Bekti masih bisa tertawa begitu lepas sembari bercanda. Benarkah ini pertanda Indra Bekti sudah ikhlas dengan perpisahannya dengan Dila? Ataukah Indra Bekti masih optimis rumah tangganya akan kembali seperti sedia kala? Ibu.
Sama. Tama-tama. Itu seneng banget ya dia. Bukan lagi Bu. Bisa nggak sih hari ini gini terus? Iya dong, aku juga maunya gitu. Ini tuan rumahnya ya Allah, barokah ya. Risih juga ya orang untuk diurak terus, tanya terus. Tapi paling tidak saat yang paling jelas tuh waktu Bekti di rumah sakit, aku hampir setiap hari mengontrol, melihat, berdoa, berharap gitu. Nah semenjak Bekti sudah kembali ke rumah, terus bersama dengan keluarganya, ya cerewetnya aku atau khawatirnya aku memang dalam konteks yang beda. Jadi nggak yang setiap hari, setiap saat untuk dikontrol. Tapi pada saat kita sering ketemuan setelah sembuh, makanannya aku kontrol. Kalau dia mulai nambah, kok nggak kenyang-kenyang ya lo gitu. Gimana dulunya? Apa? Makannya sekarang Lebih dari saya Bu sekarang. Tidak berhenti makan. Boleh ini lepas dari ketek Anda? Ibu yang masuk Iya, duluan. tapi Anda kekep. Aduh ya Allah, nangis mah udah ini apa namanya? Udah Udah habis hari-hari ya, hari-hari juga habis sekarang. Jadi ya pokoknya intinya mah kalau untuk Tendi sendiri udah luar biasa. Dia dari awal aku itu ada videonya, ada teman-teman cerita semuanya itu Tendi luar biasa. Untuk dari awal aku sakit tuh selalu nemenin, selalu dia apa namanya buat aku jadi supaya bisa bangun lagi gitu. Mungkin itu salah satunya gangguan-gangguan dia sih untuk masuk ke dalam otak aku itu. Apa sih gangguan atau apa bahasanya, apa gimana coba bahasanya? Maksudnya? Kalau kita lihat bahwa indera bekti itu masih bisa tersenyum, artinya ini apapun yang penyebab masalah itu sebetulnya bukan baru-baru ini, itu udah panjang berarti. Dan ini sudah dalam tahap penerimaan oleh indera bekti sendiri. Jadi sebetulnya dia pun sudah full ikhlas sebetulnya kalau saya lihat. Jadi kalau kita bicara framework atau kerangka berpikir, ada istilah namanya grafik Kubler-Ross. Kalau secara psikologi, Kubler-Ross itu ada 5 tahap ketika seseorang itu sedang berduka tentang kehilangan seseorang, berduka karena harus mengalami sebuah tanda petik misalnya penderitaan, berduka karena misalnya sakit, apapun. Ada 5 tahap. Tahapan-tahapan itu misalnya denial, penyangkalan bahwa dia ada masalah, gitu, frustrasi, ada marah, kemudian depresi tahapnya, baru kemudian yang terakhir itu penerimaan, acceptance gitu. Nah, kalau buat saya dari ekspresi yang ditampilkan oleh indera bekti ini dia sudah accept, sudah terima gitu loh istilahnya. Jadi artinya grafik sebelumnya 4 poin sebelumnya yang frustasi, marah segala macam itu sudah lewat. Dan artinya apa? Ini bukan kejadian penyebabnya itu bukan sebulan 2 bulan nih. Saya kalau kita analisa bisa jadi penyebabnya udah tahunan prosesnya. Jadi ya buat saya udah dalam ya sudahlah gitu istilahnya di posisi indera bekti saat ini. Jadi gini, kalau kita bicara tadi grafik Kubler-Ross tadi, seseorang yang sudah accept, sudah terima, itu bukan berarti nggak bisa reminiscing atau istilahnya merasakan kembali gitu loh. Yang di sebelumnya, dia juga masih bisa merasakan ya kadang-kadang stres lagi, frustrasi lagi, tapi sebentar terus balik lagi ke kondisi bahwa dia sudah terima. Jadi bahwa dia masih kadang-kadang sedih, masih bisa menangis, itu manusiawinya seorang indera bekti. Alhamdulillah kondisinya karena Babang ini kan memang boleh dikatakan itu belum 100% normal gitu ya, belum 100% pulih. Jadi selama dia tidak disinggung atau ditanya gitu ya, dia nggak akan keinget atau kepikiran kalau oh iya ya gue lagi ada masalah ini gitu. Jadi sebenarnya ketika ditanya sama wartawan atau sama acara talk show itu ya dia baru tuh keinget. Tapi nanti setelah itu juga dia udah mulai lupa lagi. Makanya saya dan keluarga itu komitnya adalah lebih menanyakan tentang kondisi kesehatannya. Jadi nggak pernah kita nanya-nanyain masalah pribadinya dia tuh tentang apa. Momen kebersamaan pasangan yang sepakat untuk memilih jalan hidup masing-masing itu masih berlanjut. Terlihat Indra Bekti dan Aldila berbincang hangat dan duduk saling berdekatan. Meski tak jelas apa yang menjadi bahan obrolan, namun terlihat Aldila memegang arloji yang dikenakan Bekti. Sementara sang sahabat Indy Barens mengambil gambar, merekam kebersamaan Indra Bekti dan Aldila. Meski Indra dan Aldila terlihat berdekatan, atmosfer perpisahan kental terasa. Dan puncaknya terlihat Indra Bekti dan Aldila saling berpelukan.
Tangan Indra terus mengelus bahu Dila. Mereka saling berbicara dengan suara lirih. Apakah mereka saling menguatkan atau mereka melakukan kesepakatan untuk berpisah dengan tanpa saling menyakiti? Entahlah, yang jelas usai pelukan itu Indra lalu mencium tangan Dila. Baik Dila maupun Bekti sama-sama menghapus air mata. Ya baik gitu kan, nggak ada yang ngerese. Dila juga baik. Ini nyebelin sih sebenarnya. Bisa betul dia ini tuh. Aku foto ya sekarang ya, aku foto. Bentar. Ini kan nggak bisa begitu. Nggak cium bibir ya? Jangan dong, Bu. Ya, jadi pertemuan tadi itu ya alhamdulillah sekalian silaturahim juga gitu ya. Kemudian ada kesepakatan yang dibikin bersama, kemudian juga ya tidak ada tidak ada hal-hal yang dipeributkan ataupun yang persulit atau apa gitu ya. Dua-duanya sama-sama enak, sama-sama sepakat. Kemudian ya mengenai hak dan kewajibannya Indra itu apa, kemudian sebaliknya seperti apa. Ya, penguatan diri aku tentunya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kekuatan. Aku selalu berdoa sama Allah, memang mungkin ini apakah keputusan yang tepat atau enggak. Itu kan kita nggak pernah tahu ya. Saat itu ya mungkin emosi sesaat kah atau gimana kah gitu. Tapi ya akhirnya saat itu langsung aku Dila yang mengambil keputusan itu gitu, dan ayo udah aku mengiyakan, dan kemudian kita akhirnya bisa pisah gitu. Dan itu sih sebenarnya ya hal tersedih di akhir tahun ya, itu ya berarti ya kejadiannya ya, pecah pembuluh darah di tanggal 28 Desember. Ada hal-hal yang mungkin memang harus diputuskan, dan menurut aku kita sebagai yang melihat, sebagai yang mendengar, ada baiknya untuk tidak langsung berucap atau menghakimi gitu ya. Keputusan dari Dila menurut aku itu adalah keputusan yang menurut Dila terbaik dan juga yang menurut Bekti terbaik. Jadi di sini aku nggak bisa bilang untuk gila ya Dila lagi begini gitu, lagi begitu, enggak. Dia pasti punya alasan cukup banyak untuk bisa punya keputusan itu, dan ini kan dapurnya mereka, dalam arti ini rumah tangganya mereka. Bekti memang sahabat aku. Kalau Bekti salah, aku juga pasti akan menyesali itu. Apalagi Dila, istri sahabat aku. Kita harus hargai segala apapun keputusan itu. Jadi ya memang tidak ada yang menyenangkan dalam situasi seperti ini. Sebagai sahabat dengar kabar begitu nggak menyenangkan. Dan apalagi Bekti, berharap Bekti ini benar-benar menyadari dan tahu itu aja. Jadi bukan sekedar oh ya lagi pisah, oh iya pisah gitu. Jadi ya pemulihan daya ingat dan lain sebagainya, dan rasa ya, karena rasa itu macam-macam, ada perasaan, ada emosi. Itu kan yang juga mesti dibangun lagi sama Bekti. Ya mudah-mudahan Bekti memang bersama dengan orang-orang yang sangat baik, yang mensupport dia supaya dia nggak jadi kemana-mana gitu. Bener-bener dia tahu bahwa dia sedang ada dalam masalah keluarga gitu. Nah di saat seperti ini jangan ada pihak lain yang campur tangan untuk sok tahu, bikin runyam, bikin keruh, kata-kata kalian udah lewat jempol dan segala macam. Kan nggak kenal ya sama Dila, nggak kenal sama Bekti. Jadi jangan menjudge, jangan menghakimi dari luar gitu loh. Biarkan saja mereka punya keputusan. Jadi jangan berpikir bahwa ih Bekti lagi sakit, main ninggalin aja. Nah kita nggak tahu. Saya aja sahabatnya juga nggak mau situasi ini, tapi kan saya nggak merasa bahwa Dil kenapa sih begini, Bekti kenapa begini. Setiap keluarga, setiap pasangan suami istri pasti punya kendali yang cukup kencang untuk bisa memberikan keputusan, dan itu kan bukan keputusan yang mudah menurut aku. Gitu. Karena kan Bekti juga sekarang masih yang bingung dan lupa dan nggak tahu gitu. Tapi ya kita menghargai aja keputusan dari siapapun gitu loh, karena ini kan juga bukan keputusan yang mudah ya. Dan yang paling menyedihkan itu adalah hujatan orang-orang yang nggak tahu apa-apa terus diberikan kepada salah satu pihak gitu. Kita bermain dan berpikir baik aja deh sekarang untuk bisa kebaikan bersama, memberikan doa supaya memang apa yang mereka jalani itu memang yang Tuhan sudah izinkan gitu. Jadi bukan karena berdasarkan tega karena yang lagi sakit ditinggal atau karena harta.
udahlah gitu, jangan nambah-nambah hal yang kita kayak nggak tahu gitu. Sinetron gitu kan, kita kayak sinetron kok. Ya kita jangan menjudge seseorang siapa yang salah dan kenapa dan bagaimana gitu ya, karena masing-masing memiliki masalahnya masing-masing dan masing-masing juga memiliki tingkat kesabarannya masing-masing. Meski masih dalam situasi terpuruk, Indra Bekti mengaku sangat rindu untuk bertemu dengan kedua anak-anaknya, Daphne dan Abel. Mengingat sudah 2 minggu dirinya tak bertemu dengan buah hatinya itu, yang saat ini berada bersama Aldila Jelita. Lantas seperti apa ungkapan kesedihan Bekti ketika berharap bisa bertemu dengan anak-anak hingga ingin mengajaknya bermain bersama? Dan benarkah pula pertemuan kemarin juga membahas dan mengatur pertemuan Indra Bekti dengan Daphne dan Abel yang dalam waktu dekat ini akan segera bertemu? Untuk Daphne sama Abel, kalian yang kuat ya, kalian yang sabar ya. Insya Allah kita pasti ketemu. Kalian gak ada yang namanya bekas anak ya kan. Kalian anak ayah. Nanti kalau kalian mau apa kasih tahu ayah ya. Ntar juga kadang-kadang bisa kamu main sama ayah, nginep sama ayah juga di rumah ayah nanti ya. Karena kita lagi benahin rumahnya biar bersih, biar resik, biar jadi kamu bisa main-main di rumah ayah, bisa nginep-nginep gitu ya. Pokoknya cinta ayah sama Abel sama Daphne itu gak akan pernah pudar, malah makin bertambah terus. Ya sayang ya, ada apa-apa tinggal telepon ayah. Love you so much. Tadi hari ini ada kesepakatan itu sekalian membicarakan juga gitu kan. Nah alhamdulillah dari pihak Dila pun juga tidak ada batasan gitu ya. Bang Indra harus cuman boleh ketemunya Sabtu Minggu doang, cuma berapa jam doang, itu nggak ada. Jadi kapanpun Bang Indra mau ketemu itu boleh gitu ya. Kemudian anak-anak juga boleh kalau mau ikut ayahnya, misalnya ayahnya ngajak nginep di mana gitu ya, atau mau nginep di sini gitu, itu boleh. Kemudian juga insya Allah minggu depan itu kita udah menjadwalkan mau ketemu sama anak-anak. Belum tahu antara Minggu, Sabtu gitu. Karena kan anak-anak sekolah, jadi kemungkinan di antara Sabtu dan Minggu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.